Sungguh di luar dugaan, sebuah pernyataan penuh penyesalan datang dari setter andalan Jakarta Pertamina Enduro, Tisha Amalia. Publik voli nasional mendadak geger setelah muncul kabar bahwa dirinya resmi menjadi tersangka dalam dugaan perencanaan untuk meredupkan nama Megawati Hangestri Pertiwi di tengah panasnya persaingan Proliga 2026. Isu ini langsung menyebar luas dan memantik perdebatan sengit di kalangan penggemar. Banyak yang tak menyangka bahwa konflik internal justru datang dari dalam tubuh tim yang selama ini dikenal solid dan penuh determinasi. Namun di sisi lain, pelatih kepala Pertamina dikabarkan sangat murka atas kejadian tersebut. Ia disebut tidak memberikan toleransi sedikit pun dan bahkan mempertimbangkan langkah tegas berupa pemecatan. Benarkah demikian? Berikut ulasan panjang dan selengkapnya. Atmosfer pertandingan seri Bogor yang mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia sebenarnya berlangsung sengit dan penuh tensi sejak awal set. Duel dua tim papan atas ini selalu menghadirkan drama. Namun yang membuat publik terkejut bukan hanya hasil pertandingan, melainkan performa tak biasa dari sang Megatron, Megawati Hangestri Pertiwi. Opposite andalan tim yang biasanya tampil terengginas dan menjadi mesin poin utama, kali ini terlihat kesulitan mengembangkan permainan. Dalam laga 3 set penuh tersebut, Megawati hanya mencatatkan 5 poin. Angka yang jauh di bawah rata-rata kontribusinya di seri-seri sebelumnya. Padahal, dalam beberapa laga awal musim, spike keras Megawati selalu menjadi pembeda. Serangan diagonal tajam, back attack mematikan, hingga servis kerasnya kerap membuat pertahanan lawan porak-poranda. Namun di pertandingan itu, suplai bola ke arahnya tampak minim. Beberapa kali kamera menangkap gestur Megawati yang meminta bola, membuka ruang, bahkan sudah dalam posisi siap melakukan spike, tetapi umpan tak kunjung datang. Bola justru lebih sering dialirkan ke sisi lain, membuat pola serangan Pertamina mudah terbaca lawan. Sorotan pun mengarah kepada distribusi bola dari sang setter Tisha Amalia. Dalam sistem permainan voli modern, peran setter sangat vital. Ia adalah otak permainan, penentu ritme, sekaligus pengatur keseimbangan serangan. Ketika distribusi bola tidak merata atau terkesan disengaja, dampaknya bisa langsung terasa pada performa tim secara keseluruhan. Statistik pertandingan yang beredar menunjukkan presentase umpan ke Megawati turun drastis dibanding laga-laga sebelumnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Pelatih kepala Pertamina yang dalam narasi ini disebut Bulent Karslo dikabarkan sudah mencium kejanggalan sejak set pertama. Dari pinggir lapangan, ia beberapa kali terlihat memberikan instruksi tegas agar bola lebih banyak diarahkan ke Mega. Namun, menurut pernyataan yang beredar dalam konferensi pers imajiner pasca laga, instruksi tersebut seperti tidak dijalankan. Saya sudah memberi instruksi jelas dari pinggir lapangan. Bola harus lebih banyak ke Mega, tapi instruksi itu seperti tidak dijalankan, ujarnya dengan nada kecewa. Evaluasi cepat dilakukan di ruang ganti. Tim pelatih bersama analis pertandingan memutar ulang rekaman laga dan membedah data statistik. Dari analisis tersebut terlihat pola distribusi bola yang dianggap tidak wajar. Ada momen-momen krusial ketika Megawati dalam posisi 1 lawan 1 dengan bloker lawan, tetapi umpan justru dialihkan ke pemain lain yang dalam penjagaan rapat. Situasi ini memicu kecurigaan adanya faktor non-teknis yang mempengaruhi keputusan di lapangan. Isu semakin panas ketika muncul dugaan bahwa Tisha sengaja membatasi suplai bola kepada Megawati. Narasi yang beredar menyebut adanya pengaruh eksternal yang memicu tindakan tersebut. Nama Medioku yang disebut memiliki rivalitas panas dengan Megawati ikut terseret dalam cerita. Dalam skenario yang berkembang di ruang publik, Medioku diduga memanfaatkan kedekatan personal dengan Tisha di luar lapangan untuk mempengaruhi pola distribusi bola. Meski belum ada bukti resmi, rumor ini terlanjur menyebar dan memperkeruh suasana. Tisha Amalia dalam narasi yang beredar, akhirnya dikisahkan mengakui bahwa dirinya terpengaruh emosi dan bisikan luar. Saya hilaf, saya terlalu terbawa suasana dan terpengaruh omongan luar. Saya tidak berpikir dampaknya akan sebesar ini,
ucapnya dengan nada penyesalan. Pengakuan tersebut, jika benar adanya, tentu menjadi pukulan telak bagi reputasinya sebagai setter profesional. Dalam dunia olahraga profesional, integritas adalah segalanya. Sekali tercoreng, kepercayaan sulit untuk kembali utuh. Di sisi lain, Megawati disebut tetap bersikap profesional. Ia memilih tidak memperbesar masalah dan fokus pada kepentingan tim. Sikap dewasa ini justru membuat simpati publik mengalir deras. Banyak yang memuji ketenangan Megawati dalam menghadapi badai isu. Alih-alih bereaksi emosional, ia tetap menjalani latihan seperti biasa dan memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Bagaimana kabar Megawati Hangestri Pertiwi saat ini? Bintang voli Indonesia itu memang terus menjadi sorotan publik, bukan hanya karena aksi smash kerasnya di lapangan internasional, tetapi juga karena langkah besar dan sangat pribadi yang ia ambil sepanjang tahun 2025. Sebuah keputusan yang mengubah arah hidupnya. Sang Megatron, julukan yang melekat berkat pukulan bertenaga dan ketenangannya dalam tekanan, memilih jalur baru di luar hingar-bingar kompetisi dunia. Megawati sempat tampil di liga luar negeri dan memperkuat Manisa BBSC sebelum akhirnya mengakhiri kontraknya pada Oktober 2025 atas permintaan pribadi. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak karena ia sedang di puncak performa. Sebelumnya, pada musim 2024-2025 bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, performanya benar-benar gemilang. Ia mencetak lebih dari 1.000 poin dan berkali-kali masuk daftar MVP mingguan, menjadikannya salah satu opposite paling diperhitungkan di Asia. Namun pada April 2025, Megawati memutuskan pulang ke Indonesia demi mendampingi ibunya yang sakit. Keluarga adalah rumah, menjadi alasan sederhana namun penuh makna. Keputusan itu menunjukkan sisi humanis seorang atlet yang selama ini dikenal garang di lapangan. Ia memilih menempatkan keluarga di atas gemerlap karir internasional. Langkah tersebut justru membuat namanya semakin dihormati. Sepulang ke Indonesia, Megawati memulai babak baru dengan bergabung sebagai karyawan di Bank Jatim. Ia ditempatkan di bagian protokol, posisi yang menuntut profesionalisme dan interaksi publik. Penampilannya pun berubah dari jersey dan sepatu voli menjadi busana formal yang rapi. Namun demikian, semangat disiplin dan kerja kerasnya tetap sama. Walaupun tidak lagi bermain di klub luar negeri, Megawati belum meninggalkan dunia voli sepenuhnya. Ia masih rutin berlatih untuk menjaga kondisi dan kerap hadir memberi motivasi kepada atlet muda. Banyak yang menilai bahwa masa depannya di tim nasional tetap terbuka lebar. Dukungan publik terhadapnya semakin kuat, terlebih setelah muncul isu dugaan peredupan nama yang melibatkan Tisha. Kembali ke polemik internal Pertamina, pelatih disebut mengambil sikap tegas. Dalam rapat manajemen, opsi sanksi berat hingga pemecatan dibahas secara serius. Bagi pelatih, disiplin dan loyalitas terhadap strategi tim adalah harga mati. Tidak ada ruang untuk kepentingan pribadi yang merugikan tim. Jika benar terjadi pelanggaran etika, maka konsekuensinya harus jelas demi menjaga marwah klub. Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari manajemen. Apakah benar Tisha akan didepak, ataukah akan ada mediasi internal demi menyelamatkan kekompakan tim? Di tengah panasnya persaingan Proliga 2026, isu ini bisa menjadi bom waktu yang mengganggu fokus tim. Namun jika ditangani dengan transparan dan profesional, krisis justru bisa menjadi momentum kebangkitan. Satu hal yang pasti, nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena kontroversi yang ia ciptakan, melainkan karena keteguhan sikap dan profesionalismenya. Dalam dunia olahraga yang keras dan penuh intrik, karakter kuat seringkali lebih menentukan daripada sekedar statistik angka. Dan di tengah badai isu ini, Megawati menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya mesin poin, tetapi juga simbol ketenangan dan integritas. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap pertandingan dan sorak-sorai tribun, ada dinamika manusiawi yang tak selalu terlihat. Emosi, rivalitas, tekanan, dan keputusan pribadi bisa mempengaruhi jalan sebuah laga. Namun pada akhirnya, sportivitas dan profesionalisme tetap menjadi fondasi utama. Apakah badai ini akan berlalu dan Pertamina kembali solid? Atau justru akan memicu perubahan besar dalam skuad? Waktu yang akan menjawab.